Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Huli Lutfi Selvia Anjani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Kelas I, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Bapak Dede Irawan MAG. Di sini saya akan mengulaskan tentang sifatul huruf atau sifat-sifat huruf. Baik, langsung saja ke videonya. Supaya lebih berkah, langkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sifatul huruf atau sifat-sifat huruf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sifat yang mempunyai lawan dan sifat yang tidak mempunyai lawan. Kita masuki sifat yang mempunyai lawan. Sifat yang mempunyai lawan itu terdapat dalam 10 golongan. Apa saja? Yang pertama ada al-hamsu lawannya al-jahru, dan yang kedua ada asyiddah lawannya ar-rakhwah. Selanjutnya ada al-isti'la lawannya al-istifal, dan ada al-itbaq lawannya al-infitah, dan yang terakhir ada al-idlaq lawannya al-ismat. Yang pertama ada al-hamsu. Definisi al-hamsu itu apa? Definisi al-hamsu itu adalah tempat keluarnya atau berhembusnya nafas ketika mengucapkan huruf. Contoh lafadz ham ini ada 10 yang dikelompokkan dalam lafadz fahassahu syakhsun sakata. Ada fa, ada ha, ada fi, ada sa, ada ha, ada shin, ada kha, ada shod, ada sin, ada kaf, dan ada ta. Saya berikan contoh dari salah satu 10 contoh lafadz ham ini. Saya mengambil dari contoh lafadz yang shin. Dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 6 yang berbunyi ashtatal liyurau a'malahum. Ashtatan liyurau. Nah, yang disebut hembus ini yang shin, ash. Jadi dia kan ash berhembus gitu. Jadi ini yang disebut dengan al-hamsu. Next, ada al-jahru. Al-jahru itu definisinya apa? Definisinya itu tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf. Jadi ini ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah itu dia ada ditahan. Hurufnya itu ada 18. Apa saja? Ada a, ada ba, ada jim, ada dal, ada zal, ada ro, ada zal, ada dot, to, zo, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, waw, dan ya. Saya mengambil contoh dari Al-Quran surah Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi walahu ajrun karim, walahu aj. Nah, ini yang ditahan ini ajnya. Ajnya ini yang disebut dengan bacaan al-jahru. Walahu ajrun karim, aj. Nah, gitu ya. Next ada ada asyiddah. Asyiddah itu definisinya tertahannya suara sejenak di tempat makhraj. Ini contohnya ada 8 huruf dan dikelompokkan dalam lafaz ajidu qatum bakatu. Ajidu bakatum bakat. Yaitu ada a, hamzah, ada ja, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Saya mengambil contoh dalam Al-Quran surah Al-Quraisy ayat 4 yang berbunyi at-ta'amahum. Ya, yang tertahan suara sejenak itu yang to. At-ta'amahum. Nah, ini yang disebut dengan asyiddah. Selanjutnya ada ar-rakhwah. Ar-rakhwah itu definisinya mengeluarkan suara ketika melafazkan huruf tanpa ada hambatan. Contoh hurufnya itu ada 15. Selain huruf syiddah dan
Itu ya. Selanjutnya ada al-isti'la. Al-istifal. Al-istifal itu pengertiannya itu pengucapan huruf disertai dengan menurunkan sebagian besar lidah ke dasar permukaan mulut. Hurufnya itu ada 21. Contohnya itu ada 21 selain di huruf al-isti'la tadi. Saya mengambil contoh dalam Quran surat Al-Fajr ayat 1 yang berbunyi wal fajr. Ini kan tadi definisinya pengucapan huruf dengan menurunkan sebagian besar lidah. Wal fajr. Ini yang disebut dengan al-istifal karena dia sebagian besar lidahnya di dasar permukaan mulut. Next ada al-itbaq. Al-itbaq itu definisinya pengucapan hurufnya dengan lingkaran sekeliling lidah menutup ke arah langit-langit. Hurufnya itu ada 4, yaitu ada shod, bod, ada ko, dan ada wal. Ini saya mengambil contoh dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Wa yasla sa'ira, wa yasla sa'ira, yang disebut dengan wa yasla sa'ira, ini yang disebut dengan bacaan al-itbaq. Kan pengucapan hurufnya dengan nah lidahnya ini kayak di langit-langit gitu. Nah gitu. Next ada al-infitah. Al-infitah ini definisinya pengucapan hurufnya dengan mengganggangkan lidah dari langit-langit. Merenggangkan lidah dari langit-langit. Hurufnya itu ada 24, semua huruf hijaiyah selain shod, bod, to, dan ga, selain huruf yang di al-itbaq ini tadi. Saya mengambil contoh dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi an'amta alaihim, an'amta. Ini yang disebut dengan yang bacaan al-infitahnya ini yang an'am. Ada nun, ada amin, ada nun, ada nun sukun ini. Jadi bacanya an'amta. Next ada al-ilam. Al-ilam itu definisinya pengucapan dengan ringan dan cepat. Dengan ringan dan cepat karena makhrajnya itu ada di lidah. Dan sebagian lagi keluar dari dua bibir. Hurufnya itu ada 6 dan dikelompokkan dalam lafaz firromil lubun. Yaitu fa, mim, nun, lam, dan ba. Di sini saya mengambil dari salah satu contoh ini dalam Quran surat Al-Mu'minun. Saya mengambil yang ini. Famani betaro, Al-Mu'minun ayat 7 ya. Famani betaro yang berbunyi al-qiblatnya ini famani ini dan sebagian lagi keluar dari bibir. Jadi famani Next ada al-ismat. Al-ismat itu definisinya pengucapan hurufnya agak berat dan tidak dapat dilafazkan dengan cepat karena makhrajnya itu jauh dari ujung lidah. Hurufnya ada 22 selain yang ada di huruf idlaq. Makhrajnya itu jauh dari lidah. Hurufnya itu ada 22.
istitolah. Baik, yang pertama ada sifir. Sifir itu pengertiannya suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri. Hurufnya itu ada 3. Ada shod, ada zal, dan ada sin. Saya mengambil contoh dalam yang shod. Bacaannya gini. So, si, su, bas, bas, bas. Jadi ini agak di so, si, su, bas. Ujung lidah ya, sama di gigi seri. Bas, so, as, Next, yang kedua ada kolkolah. Kolkolah ini pengucapan huruf sukunnya yang disertai getaran atau pantulan. Suara pada makhluknya hingga keluar dengan suara yang kuat. Huruf kolkolah ini ada 5 yang dikelompokkan dalam lafaz. Bagi juga kobitnya ya. Tapi pengucapannya itu miring setelah keluar dari ujung lidah. Hurufnya itu ada 2, lam sama ro. Jadi bacanya al ro. Al-ba'ata al-ladzi al-ilmu al-ilmu. Next, yang kelima ada takrib. Bergetar secara berulang pada ujung lidah. Jadi dia itu bergetar. Hurufnya itu cuman ada 1 saja, yaitu ro. Jadi bergetar bergetar. Dia jelas terus arba'ata arba'atun arba'ata arba'atun istitolah. Ada istitolah yang berdefinisi pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ujungnya di sebelah kiri atau kanan lidah. Hurufnya itu ada 1, yaitu go. Kayak dalam Al-Quran surah Al-Fatihah yang ayat 7 yang terakhir, yang bunyinya yang walam do
Nah, itu tadi pengulasan sifatul huruf